Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Taib libtidai darsina yaum haya nabda bi qauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di pertemuan ini kita sekarang akan membahas tentang tasrif fi'il sulasi mujarrad. Ya. Apa itu tasrif fi'il sulasi mujarrad? Yaitu perubahan fi'il atau kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli tanpa tambahan. Ya. Sulasi mujarrad memiliki 6 bab atau bentuk. Ya. Bab yang pertama, ya, ini adalah tasrif istilahinya. Apa itu tasrif istilahi? Perubahan secara istilah yaitu berubah sigoh dari fi'il madhi sampai isim alat. Yang berikut ini adalah yang kuning ini dari fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman atau makan, dan isim alat itu disebut dengan sigoh. Ya. Ketika ditanya fa'ala, maka sigohnya adalah fi'il madhi. Kemudian yaf'ulu fi'il mudhari, fa'lan isim masdar, fa'ilun isim fa'il, dan maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amar, lataf'ul fi'il nahi. Maf'alun mempunyai 2 sigoh. Ia bisa menjadi isim zaman dan juga bisa isim makan. Bagaimana membedakannya? Nanti tergantung pada teks kalimatnya, nanti bisa dilihat. Kemudian yang terakhir isim alat. Nah, ini yang dari fa'ala sampai mif'alun itu disebut dengan wazan. Wazan artinya sebagai takaran untuk menakar sesuatu kata yang lain. Misalnya seperti nasoro, maka nasoro harus mengikuti sebagaimana fa'ala yaf'ulu, maka nasoro menjadi yang suruh. Kemudian nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansurun, boleh dibaca 2 kali, mansurun dan minsurun. Kalau kita perhatikan dari fa'ala sampai mif'alun, harokat nasoro sampai minsurun itu sama persis, baik huruf tambahannya ataupun panjang pendeknya dan juga tanwinnya, hanya berbeda hurufnya saja. Kalau fa'ala terdiri dari fa'ain dan lam, sedangkan nasoro terdiri dari nun, sod, dan ro. Sekarang coba kita perhatikan lagi ke sigotnya. Fi'il madhi. Sigot fi'il madhi memiliki makna yaitu masa lampau atau yang telah lalu. Kemudian fi'il mudhari yaitu sedang berlangsung atau akan datang. Kemudian isim masdar yaitu ya sumber atau boleh ditambahkan akhiran an. Ya. Kemudian isim fa'il itu subjek atau yang melakukan. Isim maf'ul itu objek atau yang dilakukan. Kemudian fi'il amar itu fi'il untuk memerintah, kata kerja untuk merintah. Fi'il nahi kata kerja untuk melarang. Kemudian isim zaman yaitu nama waktu atau keterangan waktu. Kemudian boleh juga makan yaitu tempat. Kemudian isim alat yaitu alat. Misalnya kita nasoro, fi'il madhi. Kalau masalah nasoro asal katanya menolong, arti asalnya yaitu menolong. Maka ketika dia memakai kata nasoro fi'il madhi maka dia telah menolong. Kemudian yansuru maka boleh diartikan sedang berlangsung, apa? Berarti dia sedang menolong. Kemudian atau juga akan menolong. Isim masdar, ya mungkin kalau menolongan kurang cocok, maka pasnya yaitu adalah nasron, artinya pertolongan. Isim fa'il subjek yang melakukan, berarti yang menolong. Isim maf'ul objek, berarti yang ditolong. Fi'il amar perintah untuk menolong, apa? Menolonglah kamu. Fi'il nahi larangan untuk menolong, artinya janganlah kamu menolong.
Isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan di sini mansorun, memiliki arti waktu menolong atau tempat menolong. Kemudian isim alat yaitu munsorun, boleh diartikan alat untuk menolong apa saja. Misalkan misalkan saya butuh alat untuk menolong. Ahtajul min minsor, saya butuh alat menolong. Baik, ini perubahan dari segi istilah. Apa di sini tadi? Istilah yaitu berubah sigoh. Ya. Ini yang kuning ini namanya fi'il madi sampai isim alat. Kemudian masih tasrif fi'il sulasi mujarrad ya. Sekarang masih bab yang pertama. Namun kita bahas tentang tasrif secara lugawi. Apa itu lugawi? Perubahan secara lughah atau bahasa, yaitu hanya berubah bentuk domir saja, tidak berubah sigohnya. Misalnya di sini ada, langsung saja ya, ada sigohnya fi'il madi dan fi'il mudhari. Di sini ada, sedangkan domirnya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuma, ana nahnu. Maka fi'il madi di sini fa'ala. Kemudian ketika untuk domir huma maka lamnya dibaca panjang. Kemudian fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kemudian yang fi'il mudhari'nya di sini kita pakai yaf'ulu, itu untuk huwa. Coba lihat, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, maf'ulu, naf'ulu. Ya. Kita masih ingat kata domir huwa humahum itu untuk laki-laki orang ketiga. Hiya humahumna kata ganti untuk perempuan orang ketiga. Anta antuma antum kata ganti untuk orang kedua, laki-laki. Anti antuma antuna kata ganti untuk orang kedua perempuan. Ana dan nahnu kata ganti untuk ana untuk tunggal, nahnu untuk jamak, yaitu orang pertama. Ana dan nahnu kata ganti orang pertama. Ya, coba kita baca dulu. Kita kembali ke yang slide sebelumnya. Coba fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian ikutin nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tamsur mansurun mansurun minsarun. Baik, sekarang lanjut ke yang ini. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kemudian fi'il mudhari'nya perhatikan. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'uluna af'ulu naf'ulu. Baik, mungkin sekian untuk materi pertemuan kita pada hari ini ya. Mungkin nanti bisa dikembangkan untuk memberikan dengan contoh-contoh yang lain. Boleh juga nanti kalian coba untuk nasoro ya. Anggap saja fa'ala ini nasoro, coba kalian rubah sendiri dan tulis di buku tulisnya. Baik, aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.